Selamat malam semuanya. Yang tanya tadi ada di mana? Kami ada di Philadelphia, di Amerika. Ya, makasih Pak Sentoso mengundang kami semuanya. Rumahnya bisa buat kaca, kita dapat rawon yang enak sekali, sambelnya juga. Nah, jadi yang ingin tahu rawon terenak datang ke Iya, senang sekali bisa ketemu saudara-saudara khususnya pemudi Pancasila ini. Sudah berapa tahun? 11 tahun ya? Sudah setahun ya. Dari Jogja baru ketemu sana di Amerika. Baik. 17 Juli. Oh ya, Juli baru setahun ya. Baik. Tadi siang Bapak Gembala Saudara memberikan tema untuk kita belajar hari ini. Tetap setia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa Gembala Saudara memberikan tema ini? Keren. Karena mereka sekeluarga lagi di Kentucky, ya bukan fried chicken. Belajar masak. Ya, mereka mengunjungi bukan monumen ya, Bahtera Nuh, kapal Nuh. Dan ini satu-satunya di dunia. Ya, ini keluarga Kristen yang cukup unik, ya luar biasa. Dia bangun Bahtera Nuh itu seperti ukuran di Alkitab. Jadi cuma ada satu di dunia, itu di Kentucky. Full. Nah, di dalam itu saya belum pernah ke sana, tapi beberapa anak-anak saya yang pernah ke sana ngirim videonya. Betul-betul dibuat persis berapa tingkat, ya, ruangan-ruangan untuk binatang-binatang jenis ini, lalu gudang-gudang buat makanan. Jangan lupa loh, Nuh diminta Tuhan bawa makanan buat mereka, itu gak masuk akal. Sekian bulan mereka ngapung di air, persis. Nah, terus Gembala Saudara itu bilang, kok bisa zaman itu? Karena kita melihat masalahnya bukan cuma membuat kapalnya. Ada 3 hal yang kita harus temukan. 1, zaman itu manusia belum menggunakan alat transportasi air. Bayangkan nggak? Jadi Nuh itu nggak punya gambaran mendengar kata kapal itu apa. Ya bayangkan, dan saudara ingat, perahu aja belum ada. Jangan lagi perahu, getek, tahu getek? Rakit itu belum ada. Lalu Papa bilang pada Nuh buat kapal yang segede itu. Ayo, bisa bayangkan nggak? Ya, kalau orang Jakarta tanya ini karedok model apa? Ya, makanan, kapal belum ada. Nomor 2, paku, gergaji, lem belum ada. Bayangkan. Masuk nebang pohon pakai silet. Lu ngerti ya, lu susah loh. Bayangkan, lemnya belum ada. Itu gak bisa bayangkan. Nah, tadi Pastor Aldo melihat itu, dia bilang luar biasa Nuh ini. Yang ketiga, manggili binatang yang sepasang-sepasang. Gimana caranya? Siapa yang orang Meksiko yang di Amerika, Cesar siapa ya? Cesar orang hebat, bisa ngerti bahasanya anjing. Ini sepasang-sepasang. Saudara, nah ini kami tinggal di Papua, nyesel. Kenapa Nuh bawa nyamuk waktu itu? Nyamuk malaria. Nyamuk gak ada malaria. Loh, kalau saya disini nyamuk kok saya dibawa. Maaf. Iya enggak. Kadang-kadang nyamuk ada malaria. Sekarang ini. Kenapa benar? Saudara. Nah, ketika Pastoral Kesiaan melihat itu, dia berkasih tema ini. Bayangkan kalau dalam hidup sehari-hari Nuh nggak setia pada Tuhan. Kapal segede itu. Jadi juga, walaupun lama. Coba kita renungkan. Kalau dalam hidup sehari-hari kita, ya, ada berapa versi
ada berapa pemikiran. Misalnya, seorang petani dalam hidup sehari-hari yang mereka pikir apa? Ayo, pura-pura jadi petani semua. Cocok taman. Jaga tanamannya. Oke, satu. Kok David saya bilang yang lain panen. Panen. Nah, itu yang betul. Mikir panen dulu. Padahal nanam aja belum. Loh, tapi salah nggak? Enggak. Itu namanya berharap. Padahal kalau mereka nanam sebagai petani, bisa nggak ada bencana? Iya. Cuaca buruk. Iya. Tapi luar biasa, petani itu nggak pernah putus asa walaupun mereka tahu sebab harapannya panen. Iya. Yang lebih hebat lagi para petani itu nanam aja belum atau sudah nanam tapi belum tumbuh, sudah ngitung berapa ntar beli apa. Loh, boleh nggak? Nah, itu petani. Jadi kesetiaannya dia percaya hasil panennya kan luar biasa. Iya. Seorang mahasiswa pelajar, apa kesetiaan dalam hidup sehari-harinya? Dia harus setia apa? Belajar, tekun. Betul? Enggak. Ini warga Sentosa kan punya food truck di depan kampus. Ternyata ada 5 ya mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa kuliah di UPN S2, ambil hukum lagi. Dari UGM. Oh, dari UGM. Nah, seharusnya datang. Itu coba saudara minta alamatnya supaya hari Minggu bisa dia datang ke NBC atau ke PBC gitu ya. Nah, tekun. Mereka harus tekun untuk belajar, walaupun sulit. Nah, secara logika kalau kita dengar ambil hukum, sebetulnya nggak cocok. Karena hukum di Amerika nggak cocok dengan hukum di Indonesia. Gitu. Tapi nggak tahu, oke lah. Nah, tapi harus tekun, setianya di situ. Oke. Nah, coba masing-masing kita menemukan dalam hidup sehari-hari kita apa kita harus setia. Maaf, semua kita kenal wakil gembala kita Pak Liang ini. Wakil gembala gitu. Iya, wakil gembala itu. Ya, apa yang dia tekun di antara semua banyak kerjaannya? Ngurusin 2 anak bulunya itu. 2 anak bulu. Anak bulu tau? Ngurusin. Tadi kami enak-enak jalan. Tunggu, ini jam 3. Mereka keluarin supaya kencing dulu. Nah, itu dia. Tekun. Setia. Sorry ya. Nah, tadi mau datang ke sini. Loh, kenapa telat? Aduh, beri makan mereka dulu. Nah, saudara, ternyata masing-masing kita bisa setia terhadap sesuatu. Iya. Itu tergantung apa tanggung jawab kita dalam hidup saya. Pak Sentoso, kalau hari kerja jam 5 saya harus bangun setiap pagi. Karena persiapan ngurus makanan yang dijual mereka hari ini. Semua kita punya tanggung jawab yang beda-beda. Nah, dari tema ini maka kita harus melihat Tuhan kita tempatkan di bagian mana dalam kesetiaan kita. Mengerti nggak? Kita harus tahu di mana kita tempatkan Tuhan untuk kita tetap setia kepada Dia. Kalau kembali tentang Nuh, kira-kira menurut pikiran kita masing-masing termasuk mengikuti di rumah ya, Nuh bisa setia kepada Tuhan dalam hal apa? Ayo, dia harus setia pada Tuhan dalam hal apa? Masuk tadi saya sudah berikan penjelasan 3 tadi, belum tahu kapal itu apa, nggak punya alat-alat yang memadai, ya enggak. Hal iman, rohani yang mungkin saja. Perintah. Tekun, Taat. Nah, sesuatu yang ketaatan dan itu ketaatan. Apa bedanya orang yang sudah punya pengalaman terhadap sesuatu dan seperti Nuh, jangan bilang pengalaman buat kapal. Ya betul enggak? Ada pengalaman enggak dia? Nah, pertanyaannya, apa bedanya orang yang sudah expert, sudah ahli
dan orang yang belum tahu apa-apa untuk setia pada Tuhan, mana yang lebih gampang? Yang expert. Yang Yang belum. Yang belum. Karena yang expert, oh biasa, ini kerjaanku kok. Makasih Pastor Ronaldo untuk memberikan tema ini. Waktu gembala kita ini ada di betul-betul ukuran bahteramu yang sesuai Alkitab. Wih, luar biasa. Ternyata orang-orang, "Hai, Tobi, kamu nyalakan lampu biar terang gitu." Main ke sana, main. Ternyata orang-orang yang sudah expert, sudah ahli, sudah pinter, sudah biasa, jujur sulit mengandalkan Tuhan. Ini kerjaanku kok, ini makananku sehari-hari. Jadi Nuh mau tidak mau, lalu mau beriman, mengandalkan Tuhan atau tidak. Saudara, semua ahli, contohnya pilot, ya, sehebat-hebatnya seorang pilot yang sudah terkenal sekalipun, mereka tidak boleh, tahu nggak istilah logbook? Iya. Tahu ya, buku pegangannya itu. Dokter pun tidak boleh meninggalkan. Oh, ini soal kerjaan nggak boleh. Ngeri sekali. Nah, kemarin waktu anak saya ini ke New York pertama kali, saya masih ingat pilot siapa? Sullenberger yang terkenal hebat tuh, yang daratnya pesawatnya di Hudson River waktu winter. Ya. Wah, itu menjadi terkenal di dunia. Dan mau landing, tiba-tiba ada burung masuk ke mesinnya ini. Wah, nggak kebagian. Baru take off ya? Baru take off. Oh, baru take off ya? Baru take off. Ternyata satu-satunya tempat yang paling aman untuk daratkan pesawat di sungai yang sedang beku. Itu luar biasa. Nah, ketika pertama kali saya nyekolahkan seorang anak jadi pilot, ya, di situ saya belajar. Ternyata hanya ada dua profesi yang sangat diperlukan untuk dilatih cepat mengambil keputusan dalam waktu sekian detik. Satu pilot, dua dokter yang lagi operasi. Wah, jadi ketika anak saya lulus pilot, dia ceritain, betul juga Pak. Ketika situasi lagi luar biasa, seperti ingat beberapa minggu yang lalu Singapore Airlines jatuh dari sekian ribu meter, itu nggak bisa bayang. Nah, pilot itu dituntut harus cepat ambil keputusan dalam keadaan darurat. Harus, tidak boleh tidak. Ya, begitu pula seorang dokter. Ketika pasien sedang betul-betul krisis dan kritis, nggak mungkin dia lihat buku dulu, mati di pasien. Terus lihat pilot lihat logbooknya jatuh terus. Ini orang salah tiga begitu. Habis digunting dibuka buku dulu. Saudara, ternyata dalam kondisi-kondisi yang begitu darurat itu, kalau kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Bapa di surga, hanya Dia yang kita andalkan. Mau apa? Karena tiba-tiba keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat. Nah, ini cuma cerita supaya kita tahu, setelah kita belajar setia kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu pun masih ditentukan lagi motivasi kita. Selama ini baru ada dua kejadian, mudah-mudahan nggak ada ketiga, ini jarang. Masih ingat Seal Air yang jatuh di Sungai Musi? Seal Air tahun berapa saya lupa, 90 berapa. Itu ada satu teman baik saya, ikut di situ. Itu kisahnya tragis. Mereka ini dengan dua anak mau ke Singapura bareng-bareng.
sudah check in, tiba-tiba si suami namanya Ayo, aduh kok ingat ini tragis kan, dia bilang batalkan. Kamu, dia bilang pada istrinya dan pada suami kamu balik. Loh, terus gimana? Sudah, kamu pulang dulu, besok aja nyusul. Ya untung istrinya belum sampai rumah pulang dari Cengkareng, dengar itu meledak. Ini sekali. Nah, jadi si istri itu nggak tahu kenapa tiba-tiba si suami bisa nyuruh dia dengan dua anak ini balik. Aneh, nggak tahu. Oke, nggak bisa ditanya sudah meninggal. Karena tahu ternyata diselidiki, pilotnya itu bunuh diri. Oh, nggak pernah tahu cerita itu, ngeri sekali. Bunuh diri dia. Jadi sengaja jatuhkan pesawat dan dia pilih memang di muaranya Sungai Musi. Berapa? 9 berapa? Waduh, tragis Pak. Nah, yang kedua itu German Wing. Persoalan pernah itu belum lama, kira-kira 6 tahun yang lalu. Berangkat dari Barcelona menuju ke Hamburg. Yang ini pilot masih muda. Nah, co-pilotnya baru keluar ke toilet. Begitu dia mau balik, dikunci dari dalam. Nah, sejak itu ada peraturan, kunci harus dari luar juga. Digedor-gedor nggak mau buka, langsung jatuhkan pesawatnya di pegunungan ini. German Wing, coba lihat. Nah, ngeri sekali. Nah, di situ kita melihat motivasi kita untuk menentukan segala sesuatu. Oke. Ya, enggak bisa dia diri mau dituntut oleh siapa dia bunuh diri. Itu kan jahat sekali. Tapi gimana sudah terjadi? Oke, yang lebih gampang lagi. Ini contoh dalam hidup sehari-hari. Maka itu ketika kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari, itu masih lagi dipilih, ditentukan. Kalau tadi yang sudah expert pengalaman, sulit mengandalkan Tuhan, aku sudah bisa. Ini sekarang hidup ini mewakili siapa? Itu menentukan juga kesetiaan kita kepada Bapa di surga. Ilustrasi, ya. Apa yang terjadi dengan satu keluarga kalau seorang suami ini hidupnya di hadapan istri dan anak-anaknya adalah mewakili mamanya? Coba renungkan. Ayo, kira-kira yang belum menikah pun pasti bisa. Nah, gimana keadaan istrinya kalau suami ini mewakili mamanya untuk hidup? Coba renungkan. Ini penting loh. Karena, maaf, tidak sedikit yang menyebut diri hamba Tuhan pun motivasi pelayanannya itu beda. Contoh, hamba Tuhan sehebat apapun, tapi kalau dalam hidup sehari-harinya selalu mewakili organisasinya atau sinode, atau mewakili sesuatu yang nggak bisa sebut dulu. Beda nggak kalau hamba Tuhan itu 100% apapun yang dikerjakan itu mewakili Tuhan. Nah, maka itu coba mikir. Terjadi bagaimana keluarga kalau ada seorang suami itu mewakili mamanya. Coba bayangkan. Ini penting untuk kita bisa tahu. Ternyata motivasi ini menentukan. Dan kalau saudara baca Alkitab, segala sesuatu yang nama-nama tercatat di Alkitab itu, ada yang salah, ada yang benar, ada yang baik, ada yang jahat. Ternyata Papa itu menilai motivasi orang itu. Nah, motivasi ini gak ada yang bisa tahu kalau bukan orang itu dan Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Maka itu kenapa tidak ada hakim yang adil di dunia? Karena hakim tidak bisa membaca motivasi terdakwa. Kenapa kamu baca hakim? Maka itu diperlukan saksi, baru bisa menentukan hukum. Saya pernah diskusi dengan Papa di surga. Seandainya hakim-hakim itu diberi kuasa untuk bisa membaca motivasi si terdakwa, saudara bisa bayangkan pengadilan cuma sekali selesai. Karena tahu kok motivasinya apa. Nah, ini yang kita temukan di Alkitab, luar biasa. Dalam mengambil semua keputusan untuk menentukan hukuman bagi setiap manusia, Papa selalu melihat motivasi orang. Kenapa dia melakukan itu? Saudara, ini hebat sekali. Maka itu Tuhan gak bisa kita bohongi. Maka itu Tuhan benci orang munafik. Karena dia tahu kok
apa yang tersimpan di sini. Ingat, suami istri mau menikah berapa puluh tahun pun nggak akan tahu motivasi masing-masing. Itu semua tersembunyi. Ini yang menentukan. Maka itu kesetiaan kita dalam hidup sehari-hari itu pun menentukan. Ada nggak orang motivasi nikah yang muda-muda ke gereja cari pacar? Ada. Ada nggak orang ke gereja karena calon mertuanya maksa? Kamu nggak kasih ke gereja, aku nggak kasih anak. Bisa nggak ini cuma mertua? Nggak ya. Kenapa kok calon mertua? Lu ya bisa kok. Nah, ada loh orang ke gereja rajin cari utangan karena ada orang mau utang itu di situ. Maka itu motivasi ini. Oke, kembali kepada suami. Apapun yang dia kerjakan mewakili mamanya. Kembali, apa yang terjadi dengan istri? Berantem terus ngacau. Nggak respect, perang. Iya. Coba temukan lagi lebih gampang. Betul. Tertekan. Iya. Kenapa tertekan? Ayolah. Oke, saya percepat. Karena dikit-dikit yang dikerjakan istrinya, kok nggak kayak mamaku? Kok nggak kayak mamaku? Loh, betul nggak? Karena dia itu mewakili mamanya. Dan buat dia, maaf, istrinya cuma sekedar pembantu. Karena dia tetap respect ke mamanya. Maka itu kalau saya konseling pranikah dan ketahuan ini anak mama, orang Jawa bilang mbok-mbokan. Masih ingat yang nggak ngerti Jawa nggak? Iya, Jawa bilang mbok-mbokan. Bahasa Inggrisnya apa? Mama-mama. Oke, kalau ketemu ternyata anak mama, saya batalkan pernikahan. Karena anak mama itu paling cocok menikah dengan mamanya sendiri. Lu wajar nggak? Tapi dididik mamaku, nggak bisa. Saudara, maka itu dalam perjalanan hidup iman kita penting. Kesetiaan kita itu harus dipilah-pilah lagi. Apa motivasinya? Kalau kita kembali tentang Nuh tadi itu. Kalau kita kembali tentang Nuh tadi, Nuh nggak ada yang diwakili. Dia hidupnya taat kepada Tuhan. Jadi waktu Pastor Aldo bicara itu betul, hebat dia ketaatannya. Kok bisa? Jadi dia betul-betul mengandalkan Tuhan 100%. Cuma nggak ada buku-buku yang bisa dibaca. Zaman itu mau baca buku apa? Nggak, kalau belum ada. Hebat sekali. Jadi ayo kita temukan, baik yang di rumah maupun kita yang di sini sekarang ini. Coba saudara periksa. Apa yang harus kita lakukan, kita andalkan dalam hidup? Bagaimana hitungan kesetiaan kita kepada Dia? Oke, 1 Korintus 10:13. Baca 1 Korintus 10:13. Nah, ini kebalikan. Ternyata Tuhan yang setia kepada kita. Ya, kiranya dengan ayat ini kita akan buat balik nanti bagaimana kita setia kepada Tuhan. Ayo kita lihat kesetiaan Tuhan pada kita lebih dulu. Udah 1 Korintus 10 ayat 13. Karena nanti kita akan menemukan apa sih arti kata setia itu sesungguhnya. Ya, udah baca ya per kalimat ya. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Stop. Nah, kata kamu kita ganti aku. Pencobaan yang aku alami. Nah, kata pencobaan kita ganti juga masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang aku alami. Saya paham luar biasa. Ya, ini ada salah seorang di antara kita ini cancer survivor. Ya, luar biasa. Menyatakan kena kanker, tapi Tuhan angkat tangan dong, Cik, lihat itu. Nah, itu dia. Ini suaminya hebat ini. Ya, Pak David. Oke. Nah, oke, ngomong sedikit ya. Saudara, tiap kali saya menemukan dalam satu keluarga yang satu entah suami atau istri divonis dokter parah misalnya, maka yang kita harus kuatkan itu yang sehat. Kenapa?
Karena sehat ini penting untuk beri support. Betul enggak? Harus kita biasakan. Maka itu si Eva nggak akan sanggup kalau David ini nggak ikut semangat. Dan kan kalau ikut ambruk juga, aduh bisa ngeri. Jadi tolong ya, mulai hari ini kalau kita ketemu salah satu yang kena vonis mengerikan, yang sehat kita kuatkan. Justru yang penting di situ. Nggak gampang. Betul nggak gampang menghadapi. David hebat sekali. Bangga. Belajar. Baiknya mau kemana? Oh iya. Pencobaan, kesulitan, masa-masa aku hadapi. Coba ganti kata itu. 1, 2, 3. Masalah yang aku hadapi adalah masalah. Ya, kata biasa kita uraikan. Apa kata lain biasa? Apa kemana kok itu? Oh, apa kata lain biasa? Normal. Coba ada lebih gampang. Yang umum. Wajar. Masih tahu tinggi. Yang dia yang umum sama bukan? Sehari-hari hampir betul. Lebih turun lagi. Sederhana kata-katanya. Yang ngono-ngono ae. Akan mulai pun. Masalah ngono-ngono. Ya, ngono-ngono ya. Oke. Kasih nama sudah nanti orang sudah. Enteng. Oh, sudah bisa Jawa. Berarti kamu rusak. Bisa kamu rusak. Orang Jawa itu merusak bahasanya. Mungkin orang Surabaya. Orang Medan kita mau Surabaya rusak. Ya benar, saya kira kemana-mana. Kita dari Surabaya rusak semua. Oke ya, lanjut. Ya, yang ngono-ngono aja. Lebih Sepele. Kecil. Saudara, itu kata yang hebat ya. Siapa? Sudah menang. Amin. Masalah-masalah, kesulitan yang kita hadapi itu yang ngomong mahir. Sepele, kecil. Nah, kalau begitu ada yang biasa, berarti ada yang luar biasa. Siapa yang luar biasa? Nah, itu dia. Amen. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yes. Awas, kita balik. Kalau Tuhan berkata masalah-masalah kesulitan-kesulitan kita hadapi itu sepele. Kalau bahasa Surabaya, saupe lah. Ini Surabaya. Pas ada upil sejagung. Belum sepatunya itu. Apa sana? Masih kata upil. Baru orang Surabaya. Loh, betul nggak? Kalau saudara mengubah kata ini, masalah-masalah itu luar biasa. Amin. Maka Yesusnya yang jadi biasa. Ya. Jangan dibalik. Yes. Setuju? Ya. Amin. Ini firman luar biasa. Apa jaminannya kalau kita menganggap semua masalah itu sepele, sakupil itu, Ya. kecil, Amin. sepele nggak ada. Berarti saudara dan saya tetap menjadikan dan menempatkan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kalimat berikut setelah koma. Yuk. Yang tidak melebihi kekuatan. Nah, stop dulu. Yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ayo, siapa yang pernah ngomong begini? Waduh, kalau kali ini masalahku paling berat dari semua masalah yang pernah aku alami. Pernah nggak kita ngomong gitu dalam hidup? Atau pernah dengar nggak ada orang ngomong gitu dalam hidup? Nah, terus ingatkan dia. Bulan lalu kamu juga punya masalah, ngomong itu paling berat. Tahun lalu kamu juga punya masalah, ngomong itu paling berat. Nah, ngomong lagi paling berat kan? Loh, ngerti? Ada nggak orang seperti itu? Nah, kita pakai hukum fisika. Dalam hukum fisika ada satu teori begini. Nah, kalau semuanya berat, berarti itu ringan. Iya. Nah, betul nggak? Berarti itu ringan. Loh, buktinya apa? Nah, kamu masih hidup sampai hari ini. Kalau berat, saya mati kemana-kemana. Karena gepeng. Benar nggak? Karena ketindas itu, jadi nggak berat. Maka itu
Tuhan sebagai Bapa yang baik sudah mengukur. Iya. Kalimat ketiga. Sebab Tuhan. Nah, ini kuncinya. Sebab Bapa kita setia dalam semua kesulitan yang biasa kita hadapi. Nah, dari kalimat ini kita akan menemukan apa arti kata bahwa Tuhan itu setia. Ayo temukan apa itu? Agak sulit. Coba kalimat berikut baca dulu. Dan karena itu, nah, Bapa tidak akan membiarkan kita terus dicobai, diberi persoalan-persoalan yang melampaui kekuatan kita. Enggak mungkin. Jadi dia sudah mengukur. Coba tanya itu. Anak-anak itu bias, ya. Mereka, kita semua tahu dua anak ini. Darius kakaknya beda berapa tahun? 10. Nah, Tobi adiknya. Mungkin enggak? Entah karena apa, papa mamanya Darius, tolong bawa ini beras 10 kilo. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Ngerti? Itu bapak kita. Oh, amin. Amin. Itu bapak kita. Jadi nggak ada yang berat. Amin, nggak ada yang berat. Sebab Bapak sudah mengukur. Nah, sampai di sini kembali ke kalimat ketiga. Tuhan setia. Itu artinya apa? Tuhan itu setia. Kan dikatakan begitu? Dia tidak akan memberikan kita kesulitan melampaui kekuatan kita karena dia setia. Nah, kata setianya. Nah, ini susah betul. Nggak pernah biarin, nggak pernah ninggal. Waduh, ini luar biasa. Jadi kata setia itu artinya selalu ada. Selalu ada. Ya berarti selalu ada. Maka itu Tuhan sedih kalau melihat ada di antara kita ketika dalam hal-hal yang sulit Tuhan izinkan untuk kita belajar. Kita menganggap Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Bagi merasa aku kok ditinggalkan. Jangan. Dia setia. Kita lihat dalam sepanjang sejarah penulisan Alkitab. Berapa banyak saudara kita itu mengalami pencobaan ujian. Khususnya Ayub, bisa bayangkan. Tuhan tetap ada di sini. Dalam situasi seberat apa. Jadi kata setia, kalau gembala kita memberikan tema belajar tetap setia dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setia, Tuhan setia kepada kita, dia nggak pernah ninggalin kita. Maka kalau Tuhan minta kita setia kepada dia dalam hidup sehari-hari, artinya apa? Ya kita pun nggak boleh ninggalin, tetap bersama-sama dengan dia dalam segala keadaan. Kalimat berikut, ini yang keren ya, kalimat ini. Setelah itu, pada waktu aku dites, diberi persoalan, nah solusinya ini loh yang luar biasa. Ada jalan keluar. Saya ini sudah bolak-balik ke Philadelphia, nggak ngitung sejak tahun 2004 pertama kali. Baru tadi ini loh, saya itu masuk ke City Hall, kan biasanya cuma ngatain orang foto dari depan. Baru tadi ini masuk. Begitu keluar seberang sana, saya baru lihat juga patungnya Benjamin Franklin. Nah, bagi saudara yang belum tahu, cari di Google. Salah satu orang hebat Amerika adalah Benjamin Franklin. Dia adalah anak Tuhan yang setia. Ternyata Benjamin Franklin ini menemukan banyak hal yang tetap dipakai oleh orang sampai hari ini. Tungku, tapi bukan kompor, tungku itu Benjamin Franklin. Dan banyak lagi orang yang tinggal di Philadelphia harus tahu. Nah, pas di bawahnya patung itu saya pertama kali melihat doanya Penn. Panjangannya siapa ya Penn? William Penn ya. Dia ternyata doa untuk kota Philadelphia ini sangat mengharukan. Nah, saya sampai foto tadi.
Bagi orang Philadelphia nggak pernah tahu doanya. Ini penting sekali. Nah, Thomas itu nggak bisa baca dengan baik. Bahasanya Inggris. Sekali. Iya, Inggris tua sekali. Kamu tak tua itu bilangnya ini. Nah, umum aja ya. Ini dia berdoa tahun 1684 loh saudara. Ini bahasa Inggrisnya beda nih. Iya, Meyesnya ganti Mei kita jaga. Iya. And thou, Nah, Philadelphia, Tuhan, ya. Bukan tahu itu kamu ya, Philadelphia. the virgin settlement of this province. Virgin, memang ini settlement itu tempat yang terpilih untuk manusia tinggal. Itu masih perawan. Betul, ya. Terus, Name before thou wert born. nah, jadi sebelum kota ini ada, ternyata memang kata Philadelphia sudah di Alkitab, bukan? Ya. Kitab Wahyu itu. Jadi William Penn ini menemukan kota ini, ide yang bagus. Terus, What love, what care, ada kasih, ada perhatian, what caring. service, Iya, ada pelayanan. Terus, and what travel. travel, bacanya apa ya? Ya, travel, ya apa? Travial. Ya, Apa itu ya? Bahasa. apa? Coba cari. Oke, lanjut. Have there been to bring thee forth Ya, and preserve thee from such as would abuse. ya. Karena para budak itu dulu direndahkan betul, abis luar biasa. Menderita. Tapi di apa? Penderitaan. Iya, penderitaan travel. Maka itu dibawa ke sini untuk selamat. Terus, Oh, that thou, mayst May. be Jadi May aja. kept from the evil that would overwhelm thee. Ini doanya William Penn, supaya kota ini dilindungi dari yang jahat. Dijaga betul-betul, luar biasa. Terus, That faithful to the God of the Ya. mercies dan tetap setia kepada Tuhan yang penuh belas kasihan itu in the life of righteousness, dalam hidup kebenaran, thou mayst be preserved to the end. ya, tetap setia, dijaga sampai ke akhir. My soul prays to God for thee, that Jiwaku thou, memegahkan Tuhan karena kota ini, Philadelphia. Terus, that thou may stand in the day of the trial, ketika hari banyak masalah pencobaan, Philadelphia tetap ada. that thy children may be blessed of the Lord and thy people saved by his power. Amin. Makanya seberapa tahun kemudian dia tidak pernah tahu ini apa sih? Dibuka ya dapetnya ya? Enggak, jadi kesana. Ada loh. Ada, kurang kamu. Gimana kok? Kurang teknik itu. Itu. Jadi pas saya nyebrang, woi, makanya yang aku bilang sisi satunya, yang aku bilang ini. itu lebih bagus. And anyway, Yang lebih lama ini terlalu di sini. Outlet ya. Discount 15%. Saya kaget tadi dia baca Wimok, langsung foto. Jadi kota ini dibangun dengan punya visi yang luar biasa. Tobi minta apa? Mengejar pokoknya. Saudara, maka itu hari ini kita melihat. ya, William Penn menemukan kota Philadelphia karena punya visi. Ternyata saya juga baru tahu tadi baca di situ. Ini dulu punya Belanda ternyata. Belanda yang menemukan tahun 16 berapa begitu. Akhirnya ada negosiasi dan pihak Inggris yang tahu. Kenapa? Iya, yang menemukan. Jerman, Belanda, ya dari situ, Amisnya. Saudara, Benjamin Franklin tidak akan menemukan penemuan-penemuan. Kalau dia nggak ngerti, itu pasti langsung. Kalau dia, kalau dia tidak menemukan banyak kesulitan, nggak mungkin dia menemukan hal yang berguna sampai hari ini. Nah, lihat kalimat terakhir ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami ujian, ternyata solusinya itu, dan aku akan memberikan jalan keluar kepadamu.
Saudara bisa bayangkan solusinya itu. Apa yang kita bayangkan? Ternyata kalau saudara dan saya sudah bisa lolos dari kesulitan, masalah, problem semuanya, solusi yang Tuhan berikan kepada kita itu nggak cuma berguna untuk kita, akan berguna untuk orang lain. Ini yang kita harus mengerti. Contoh, saya mendengar kata inventor, penemu. Inventor atau penemu. Pertama, betul. Bukan itu. Penemu para inventor itu. Coba saya pakai kalimat ini sebesarnya. Mereka tidak akan menemukan sesuatu, invent something, kalau nggak ada problem. Iya. Justru kan ada masalah dia nemu. Nah, ini kalimat penting. Coba renungkan yang belum pernah dengar kebenaran ini. Wajar nggak para penemu itu ketagihan masalah? Wajar nggak? Ada dua alasan. Yang pertama, setelah penemuannya dia temukan dan berguna buat banyak orang, wajar nggak dia mencari yang lagi? Iya. Kedua, kenapa mereka ketagihan masalah? Karena dalam hukum bisnis, penemu itu dapat royalti nggak kalau digunakan? Nah, ya walaupun kita nggak ngomong soal duitnya, tapi boleh nggak mereka ketagihan masalah setelah menemukan satu yang baru lagi? Terus begitu. Maka itu bentuk hidup ini tetap setia kepada Tuhan. Karena ada banyak orang yang akan Tuhan berkati lewat hidup kita ketika banyak kesulitan kita hadapi dan kita menemukan sesuatu. Betul? Ini luar biasa. Dokter-dokter yang sampai menemukan teori-teori yang luar biasa dalam dunia medis, itu kan karena dia menghadapi pasien-pasien yang sulit. Bayangkan kalau dokter cuma ketemu pasien pilek, mau pinter bagaimana? Lu betul nggak? Tiap hari ngadepin orang pilek. Ngerti contoh ini? Masuk angin. Ya dokter ini nggak pinter-pinter. Kenapa? Rian. Makanya itu. Nah, kenapa? Ini nggak apa-apa ngomong. Ada cuma nggak tahu aja. Ya bukan namanya. Tapi secara itu ada pasti. Taman pol. Ya. Nah, sekarang siap menghadapi masalah? Siap ketagihan juga? Kamu nggak pinter-pinternya. Istilahnya loh. Iya nggak? Coba. Datang boleh nggak apa-apa lah. Jangan ketagihan. Saya punya biografinya Benjamin Franklin. Salah satu kalimat yang dia katakan. Kesulitan apa lagi yang dihadapi saudara-saudaraku ini? Dia tunggu. Begitu ada kesulitan dia mikir, menemukan apa? Oke, yang takut baca Filipi 1:29. Ada dua yang takut. Ada dua enggak mau katanya. Ayo, Filipi 1:29. Kenapa ada firman seperti ini? Ya, kita harus tahu itu. Mudah-mudahan di Pastor Rabi itu dengarkan juga. Kalau enggak, kalian punya tanggung jawab beritahu ya. Karena tema ini gembala yang ini. Sudah, Filipi 1:29. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, ada yang TSI yang kita bacakan. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan Nah, nanti kata kamu aku. Ulangi. 1, 2, 3. Sebab kepada aku dikaruniakan bukan sesuatu percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, jadi tulis juga, nggak bisa nggak ketagihan. TSI-nya, TSI di situ. Yang baca siapa? Kan
Kan nggak takut masalah. Loh, enggak. Asik. Ayo, Katanya yang baca yang takut masalah. TSI ya. Karena kebaikan hati Allah, Dia memilih kalian bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi untuk juga menderita demi kemuliaan-Nya. Ya. Menderita demi kemuliaan. Jadi jangan takut masalah. Supaya kita bisa nolong banyak orang dalam hidup ini. Nah, kalau kasus Eva, buat Eva sekarang gampang gak ketemu saya kanker. Aku mengalami kok. Ceritakan tentang kehebatan Tuhan Yesus. Betul? Ya. Itu coba ingat-ingat masalah apa yang pernah terjadi di hidup kita. Harus. Saya beri contoh, tapi nggak usah didiskusikan. Kalau mendengar kata kardiologis, itu dokter apa? Dokter jantung. Percaya nggak? Dokter jantung yang hebat. Kalau dia pernah mengalami serangan jantung sendiri. Lu enggak? Hebat. Jadi waktu dia nolong pasien bisa cerita, oh aku sudah mengalami. Betul enggak? Beda dengan cuma tahu teori. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Oke, ini masih ada beberapa wajar ragu-ragu. Ibrani 2:18. Coba dunia. Ini Tuhan Yesus. Ibrani 2:18. Tesnya yang saya baca. Iya, Pak. Udah, 1, 2, 3. Sebab oleh Tunggu. Yang lain belum. Ayo. Ibrani 2:18. 1, 2, 3. Sebab karena Dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicoba. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa menolong setiap kita yang mengalami masalah, mengalami cobaan? Dia bisa menolong. Oke, TSI-nya. Dan karena Yesus pernah menderita serta mengalami pencobaan, Dia mengerti kelemahan kita dan sanggup menolong kita yang sering dicobai. Tuh. Ini mengalami semuanya. Wah, kalau baca Ibrani 2 ya sekarang, sayang waktunya ini. Hebat sekali. Tuhan Yesus itu harus disamakan dengan kita semuanya. Coba ayat 14 ini. Coba, ini Ibrani 2, ini hebatnya di situ. Yesus itu sudah mengalami semua kita alami. Ya. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. maksudnya manusia ini dari darah dan daging. Terus? Maka Ia menjadi sama dengan Yesus menjadi sama dengan manusia. Terus? Apa sih? mendapat bagian dalam Nah, darah mereka. nggak cuma sama dengan kita, dapat bagian kita. TSI-nya. 14. Ayo Filipus. Perhatikanlah bahwa kita disebut Yesus sebagai anak-anaknya. Adalah manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah. Oleh karena itu, tepatlah bila Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita. Agar melalui kematiannya, Dia bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian. Sekarang ayat ini indah sekali. Kenapa dia itu harus punya tubuh seperti tubuh kita? Tujuannya hanya supaya bisa mati, saudara. Kan dia itu Tuhan, mana bisa mati. Nah, untuk apa dia harus mati? Untuk mengalahkan si iblis lewat kematian. Wih, ini luar biasa. Nah, waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, ini seorang anak ini hebat sekali. Ya, waktu itu saya di bagian kelas 4 dan kelas 5. Saya terangkan bagaimana Tuhan Yesus waktu menjadi manusia mengalami semua. Ada setara kamu. Kamu tanya apa? Om, Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Sakit gigi dia tanya. Kira-kira kenapa itu tanya? Om, Tuhan Yesus pernah sakit gigi enggak? Karena dia kena sakit gigi. Iya, ayo. Saya juga enggak pernah mikir. Baru anak itu yang mikir. Jawaban saya Pak, ya pasti pernah dong. Karena ayat ini bilang semua yang kita alami dia pernah alami. Ya. Amin. Jadi gak usah takut mengalami apa saja, dia pernah mengalami. Nah, kiranya hari ini kita belajar soal kesetiaan. Kalau Tuhan setia dulu kepada kita, maka kita harus setia kepada dia. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Ada yang mau tanya? Oke. Ada? Bacakan chat yang di situ, Zoom, Instagram, Facebook. Ada yang tanya? Belum kita akhiri? Ya, ada? Oh iya. Itu Ya. tentang Nuh tadi. Tentang Nuh. Itu kapalnya kan airnya kan batu. Ya. Kapalnya itu Di Arab. di Arab. Di Arab itu gunung itu masih ada di daerah Turki. Ya pernah berapa 40 tahun yang lalu ada orang yang mencari arkeolog menemukan sisa-sisa kayu di situ. Betul-betul di tanah. Tapi jelas kita bilang di Gunung Ararat, dan gunung itu ada sampai di Turki. Nama Ararat saja di Google ada sampai ada. Ya, kenapa Dev tanya itu? Penasaran, Pak. Soalnya kan itu nggak ketemu Dina. Kapalnya. Ya, itu hebatnya Tuhan. Kapal itu bukan cuma nggak ada kemudian bentuknya itu unik dan jendelanya cuma bagian atas, pokoknya luar biasa kapal. Ya, kalian mumpung masih di Amerika, ke Kentucky sana. Orang hebat bisa buat ukuran kenal betul. Kalau ekotor katanya 480. Di sini. Ini ajennya. Saya pernah baca. Oh, pernah ada baca. yang ikut 480 itu Naik bis, naik pesawat. naik bis. Oh, naik bis ya. Ingat bisa kan semalam. 480. Nggak mahal lah. Iya lah ya. Yang gitu. Oh gitu. Masa setengah jam pesawat. 12. Tanya malu. Hai Tobi, kenapa kamu ribut sendiri? Mau khotbah? Udah pernah? Udah pernah belum? Udah? Jelas semua? Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita setia.